So, hari ini kegiatan matematika industri bersama saya Bu Hana di semester 1 2024-2025, di mana kegiatan ini dilakukan online untuk mereview yang sudah dilakukan maupun target dalam satu semester ini. Kegiatan kuliah bersama Pak Riki, jadi ada dua bagian ya. Yang satu dengan Pak Riki, bagaimana industri yang terkait, dan saya dengan industri yang terkait dengan PT Waleta Asia Jaya. Saya akan share dulu talk-nya supaya saya tidak bahas kemana-mana. Ya, saya pakai dua komputer ya. Pagi Mas Emi. Pagi Bu. Ya, ini oke, jadi kita kasus industri yang kita kerjakan yaitu kasus dengan sarang burung walet dari PT Asia Jaya, tetapi masih dalam taraf pembelajaran ya. Artinya teman-teman sudah mempunyai data yang sudah diproses dalam waktu lama, kemudian bagaimana matematika kita terapkan. Nah, untuk itu kita akan mereview sedikit yang sudah dipelajari selama pertemuan ya. Kita belajar bagaimana matematika dimanfaatkan pada industri, khususnya di PT Waleta Asia Jaya. Tentunya saya tidak bisa langsung kita terlibat di situ industrinya karena mahasiswa di semester mungkin tahun kedua begitu, sehingga proses apa yang dilakukan untuk menuju ke sana ya. Kita tahu kalau di industri ya dewasa ini banyak diperoleh data, dan visinya mahasiswa matematik atau profilnya adalah apa? Sebagai data analis gitu ya. Jadi kalau ditanya ini matematika di sini sebagai apa? Yang terutama data analis gitu ya. Nah, data yang bagaimana ya tergantung tempat di mana kita ditempatkan. Ya. Nah, karena kita selaku matematikawan dan matematikawati ya, kita harus berinteraksi dengan data gitu ya. Saya menyebut sekarang S1 itu membiasakan menyebutnya kalian sebagai nantinya matematikawan, matematikawati ya. Kalau saya dulu sejak S1 belum merasa, karena nggak ada yang menyebut. Ya cuman belajar matematika terus lulus gitu ya. Tapi biasakanlah membangun diri bahwa memang kita ini matematikawan atau matematikawati ya. Sekalipun dalam aras S1 begitu ya. Di sini kita berinteraksi dengan data untuk dapat menjadi sumber informasi bagi kepentingan industri tersebut dalam evaluasi, perencanaan, pengambilan keputusan gitu ya. Jadi datanya bisa macam-macam ya yang kita jumpai, data gambar, data kemarin itu mahasiswa belajar ya menunjukkan kepada saya. Tapi sesungguhnya di industri itu datanya besar sehingga bahkan menjadi term tersendiri ya, kata kunci tersendiri dalam sebuah keilmuan yang disebut big data analysis ya. Ini di era industri yang dimana teknik berkembang ya, teknik digital berkembang, komputer berkembang, kemudian kebutuhan berkembang ya, infrastruktur juga berkembang. Nah, sehingga perlu metode berbagai pengolahan data atau big yang di dalamnya ada aktivitas coding gitu ya. Sehingga kenapa sih kita ngoding, bahkan aktivitas coding itu sudah bukan menjadi momok ya. Sisa bisa memberikan prompt, kemudian apa yang kita kehendaki dari coding itu gitu. Sehingga teman-teman saya minta untuk memanfaatkan platform-platform AI yang mendukung untuk proses coding. Artinya mendatang nanti tentunya keahliannya harus lebih sekedar coding. Karena coding tinggal ngomong aja. Jadi berarti ada hal lebih di balik itu, di mana skill-nya harus
khusus ya, atau yang perlu kita yang kita tambahkan apa nih? Karena coding itu menjadi sebuah aktivitas biasa saja, tidak seperti waktu saya kuliah S1 dulu gitu ya. Harus mengingat ya, kalau enggak ingat ya harus nyari-nyari, aduh literatur tidak semudah sekarang ya. Atau bahkan saya les ngoding. Ya, pernah gitu ya. Pernah belajar tertentu khusus untuk ngoding zaman itu dengan Pascal. Jadi di sini kita lihat ada pergeseran nilai aktivitas coding dalam kebutuhan industri, begitu codingnya tidak sekedar Python, tetapi kita ambil Python karena integrasi dengan teknologi yang ada di industri itu salah satu atau sebagian besar ya Python ini bisa di-adjust dengan teknologi atau bahasa-bahasa mesin yang lain yang mudah untuk di-adjust atau disesuaikan. Jadi kenapa saya pakai Python begitu, selain di S2 memang kita menu sehari-hari ya, salah satunya itu. Nah, kita sudah melakukan langkah-langkah teknis ya, yang telah dilakukan apa saja. Jadi kita coding untuk data sembarang. Ayo mahasiswa silahkan, bagaimana sih baca data dan memvisualisasikan data yang mahasiswa suka atau sudah pernah kerjakan ya. Kemudian misalnya punya SAMI itu dengan aktivitas yang di skripsinya gitu ya enggak apa-apa. Ya, di skripsi mungkin dengan MATLAB, di sini kita geret dengan coding dengan Python. Jadi mahasiswa sudah melakukan ini ya, mempresentasikannya begitu. Kemudian kita fokus pada data industri. Ya, data industrinya sudah dibuat cantik ya. Kalau dulu kita harus labeling ya, gambarin satu-satu gitu ya, setiap sarang burung walet itu kita foto, kemudian digambar pinggir-pinggirannya untuk menjadi satu objek sendiri. Ternyata itu di 2000 berapa ya? 2020 sampai 2022 sampai 2023 nggak salah. Tahun ini disampaikan bahwa sudah ada labeling yang lebih cepat ya, langsung select, nggak perlu kita men-scrub gitu ya, men-scrub dengan manual gitu ya. Jadi menjadi lebih cepat untuk data yang ribuan, tentunya ini sangat dibutuhkan skill itu ya, ataupun coding yang khusus untuk melakukan coding terlebih dahulu. Kenapa perlu dilabel? Untuk membangun data training ya. Kenapa itu data training perlu dibuat? Supaya nanti ketika otomatisasi dilakukan, maka ketika ada data yang baru, coding itu atau pada aplikasi yang dibuat sudah dengan coding ya, di baliknya coding, maka sudah mampu mengenali ya untuk data baru yang dikenai oleh aplikasi yang dibangun. Ya, jadi misalnya ada sarang walet baru begitu, kita nggak perlu lagi membuat secara manual ya, karena yang manual itu tadi sudah diotomatisasi begitu toh. Ya, yang kemudian langsung bisa dilakukan klasifikasi. Khususnya di sini masih satu kelas ya, intensitas bulu. Kenapa ini perlu? Karena inilah yang terutama yang paling sulit ya pada awalnya, yang menentukan kinerja dari pegawai yang terkait dengan hal ini. Jadi jenis intensitas bulu ini ada yang bulu berat sekali sampai ada 7 kelas. Yang secara manual tadinya sampai 52 kelas gitu ya. Bahkan mungkin lebih di waktu mahasiswa PKL di 2018, 2019 begitu ya.
mereka secara manual melabelin semua gitu ya. Nah, tetapi di lapangan sebetulnya para pebisnis di bidang ini yang terkait dengan hulu hanya 4 kelas ya. Kenapa ini begitu rigid? Kalau kelasnya makin banyak berarti pembedanya makin banyak, yang berarti kompleksitas untuk mengenalinya makin banyak juga ya, atau batas-batas antar kelas makin banyak juga begitu ya. Nah, kalau makin banyak berarti makin teliti begitu ya, makin teliti. Jadi misalnya kalau kita hanya punya kualitas baik dan baik sekali ya, itu mudah sekali untuk, artinya kita bisa klasifikasi biner misalnya ya, tetapi ini tidak ya. Nah, setelah itu ya, kita bertujuan dengan ini melakukan eksplorasi data gambar yang sudah diklasifikasi dengan kajian matematis yang dikenali. Nah, mahasiswa yang mengenalin apa ya, matematika apa sih yang dikenali gitu. Ada statistikanya kah? Ada di sini misalnya menunjukkan gambar dalam satu kelas, apakah mempunyai kemiripan. Pertama kan kosakata yang tidak ada di matematik ya, tapi kemudian matematika membahasakan itu. Ya, kita mencari kosakata matematika yang menjelaskan kemiripan atau kesamaan. Kesamaan antar kelas ya, antar kelas ataupun antar data dalam satu kelas yang berarti ada ukurannya. Ya. Ukurannya apa? Teman-teman sudah kemudian menemukan, yaitu misalnya cosine similarity. Atau kemudian juga earth moving distance. Ada Euclid distance. Ada banyak distance ya, maximum distance, minimum distance ya. Di mana kita belajar jadi antar dua gambar yang berbeda dalam satu kelas, apakah distance ini dianggap cukup kecil sehingga mereka dianggap mirip, artinya dalam satu kelas ya. Kalau dalam bahasa matematika yang lain masih ada lagi, gimana definisi jarak ini, kemiripan kesamaan ini itu digunakan ya dalam keilmuan misalnya clustering. Ada juga bahasa klasifikasi ya. Apa sih bedanya clustering, klasifikasi ya, kemudian ada diskriminan analisis ya, faktor analisis, yang intinya kata kunci itu menjadi sebuah metode-metode ya, metode besar yang dimana ada menjelaskan tentang bagaimana mendapatkan sebuah kesamaan ya, data. Teman-teman nanti bisa banyak belajar kalau join dengan kuliah data mining, big data analysis misalnya begitu. Ya, di sana juga machine learning gitu ya. Kita juga di data science. Oke, so kemudian bagaimana menunjukkan gambar dalam dua kelas berbeda yang ya memang berbeda gitu ya. Dua kelas berbeda memang berbeda. Jadi secara teknis sudah dilakukan dengan algoritma yang lain yang kita nggak tahu ya, nggak tahu, yang lebih canggih gitu untuk dapat melakukan klasifikasinya. Sampai 7 itu ya, algoritmnya tentu nanti belajar kalau di S2 ya, perlu komputer yang canggih karena untuk mengolah data gambar itu tidak mudah, hanya komputer biasa saja. Nah, sehingga kemudian selanjutnya bagaimana menemukan batas atau threshold antar kelas sehingga ketika data gambar baru kita dapat langsung menempatkan pada kelas tertentu sesuai dengan threshold antar kelas yang diperoleh.
Itu semoga kalimat ini tidak terlalu panjang ya. Jadi misalnya nih, ada angka dari 0 sampai 100, ya, angka 0 sampai 100. Kemudian kalau mau dibagi untuk menunjukkan nilai ya, nilai yang disebut tidak lulus, kalau misalnya dari 0 sampai 20. Dari 20 sampai 40 dikatakan sangat kurang gitu ya. 40 sampai 60 cukup. 60 sampai 80 baik. Kemudian 80 sampai 100 baik sekali. Jadi batasan tadi itu adalah tadi dari 20 tadi itu threshold ya, antara tidak lulus dengan kurang, sangat kurang ya, antara 20 dengan 40. Thresholdnya di 20. Nah, kemudian juga dari 40 ke 60. Jadi kurang ke cukup. Ya, kita tahu itu batasnya 40. Jadi itu yang kemudian, oh, nah kalau lebih sedikit. Nah, ya, lebih sedikit kalau 41. Ya, kalau kita memilih batasan itu atau threshold itu deterministik tepat 40. Ya, misalnya kalau lebih sedikit ya berarti masuk ke kelas 2. Ya. Nah, padahal mungkin keberatan ini secara fakta seharusnya enggak di situ deh gitu ya. Kadang-kadang itu terjadi misalnya nih kita mau menilai milik mahasiswa nih ya, pekerjaan mahasiswa gitu. Kemudian itu kita sebagai dosen itu juga ada dalam memilih threshold ini begitu ya. Kadang-kadang juga memperhatikan ketika berinteraksi. Jadi ada faktor X yang mungkin mahasiswa kadang nuntut, loh Bu, nilai saya kan di sini, kenapa ada di, misalnya saya tuh ada di baik misalnya, atau B, kenapa jadinya C ya, misalnya begitu. Misalnya jadi harusnya 79 itu di apa tadi ya, di baik ya, di baik. Terus kalau 60 sampai 80 ya, 60 80 tadi baik tadi ya, 60 80. 80 sampai 100 itu baik sekali. Ya, ini ya saya katakan di sini ya, enggak saya tulis. Nah, berarti kalau C berarti di batas 60 ya kan? Di batas 60. Tapi kemudian kita ngelihat, oh mahasiswa ini interaksi dengan kita itu baik, bukan di 60 kurang, tapi 60 lebih sedikit gitu ya. 60 lebih sedikit. Dosen mungkin nggak rela memberikan 60 atau cukup gitu ya. Karena interaksinya baik begitu ya. Nah, mungkin ada kemudian angka atau batas threshold ditambah lagi, berkembanglah batas thresholdnya. BC gitu ya. Mahasiswa juga pernah mendapat nilai seperti itu. Ditambah lagi BC gitu. Kalau baik kok jauh banget ya gitu, misalnya di 60-80 gitu. Padahal dia mungkin di 60 lebih sedikit, tidak dekat di 80. Ya, sekalipun 80 kurang itu adalah 60 lebih sedikit misalnya. Maka kemudian dibuat threshold baru. Ini yang mengusulkan elektro malah sekarang enggak pakai ya. Threshold baru ya, BC misalnya begitu. Jadi tadinya baik diganti menurun ya, artinya lebih teliti gitu. Jadi ini yang dimaksud threshold ya, ada kelas-kelas secara kualitatif dan threshold ini adalah nilai-nilai kuantitatif untuk memutuskan nilai kualitatif ya. Nilai kuantitatif itu thresholdnya atau batasan yang digunakan untuk memutuskan kualitatifnya pada kelas berapa. Ya, kalau nilai tadi kualitas ya, antara tidak lulus, kurang, kemudian cukup, baik sekali
ya, itu kalau dinilai. Ya, tadi 0, 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100 ya. Semoga ini bagian ini dipahami. Jadi bahwa teman-teman sedang saya giring untuk memikirkan ke sini ya. Artinya kalau teman-teman sudah membuat sesuatu, menggali lagi, menggali boleh, karena nanti ada momen di mana teman-teman mahasiswa harus merepro ulang apa yang sudah dikerjakan kalau ingin dapat maksimal. Pertanyaan ini harus dijawab. Dijawabnya tentunya dengan memperhatikan literatur yang adakah, ataupun termasuk dengan penalaran yang mungkin muncul dari mahasiswa sendiri. Jadi ini yang saya ingin kembangkan di mahasiswa ya, mempunyai sifat mengeksplorasi. Jadi kenapa kita punya visi emas murni? Karena sifat bagaimana matematika itu dieksplor tidak sekedar melulu pada literatur yang diberikan atau yang disampaikan dosen, tapi mahasiswa bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Begitu, skill itu yang harus dibangun. Yang itu saya sebut sebagai mengeksplor matematika, ya. Jadi tidak hanya melulu dengan literasi menurut buku, tetapi juga penalaran yang muncul yang mungkin dari penalaran kita sendiri. Itu penting ya. Karena nanti teman-teman kalau kerja tidak mungkin berdasarkan buku saja. Ketika ada konflik interest terkait keilmuan yang digunakan atau dasar pemikiran yang berbeda, maka perlu ada skill untuk membahasakan yang dihadapi itu dengan penalaran yang logis supaya bisa dipertanggungjawabkan dengan benar. Nah, itu datangnya dari matematika, tidak yang lain. Ya. Oke, mungkin etika. Misalnya kalau dari etika bagaimana, Bu? Ya bisa, tapi itu etika di Indonesia dengan etika di luar kan berbeda. Tapi kalau matematika itu bisa berlaku universal. Jadi asalkan metode itu bisa diterima secara nalar, pasti batasan keilmuan yang digunakan itulah yang membatasi masa berlakunya atau di mana dia bisa berlaku ya. Ada asumsi yang digunakan itu juga harus dijelaskan gitu. Sehingga kenapa kebenaran yang dibangun itu dianggap benar. Jadi misalnya seperti ini tadi. Kebenaran yang dibangun berdasarkan threshold-nya. Nah, jadi threshold itu yang sedang kita cari sampai sekarang. Nah, yang di A teman-teman sudah banyak ini membahas, ya sudah membuktikan. Bahkan mungkin kalau perlu sebanyak mungkin tiap kelas, tiap panggil ya di tiap folder itu, wah ini saya langsung bahagia. Jadi mahasiswa misalnya karena sudah codingnya sudah ada, jadi skillnya apa? Tidak cukup, saya tidak boleh merasa cukup gitu ya maksudnya. Untuk saya ngambil hanya 2 gambar dari 1 folder. Wah, Ibu aneh-aneh. Iya, karena ngepromnya mudah itu. Ya, misalnya nih ya, ngepromnya adalah kita baca data gambar pada seluruh folder tersebut. Kemudian hitunglah similaritas antar semua gambar. Entah ngehangnya lama atau munculnya baru besok kalau di collab. Sehingga terpaksa berlanggan. Ya, silahkan ya, itu tantangan ya, tantangan. Supaya apa? Supaya maksimal ya. Nanti penilaian yang terkait dengan hal ini itu relatif, tidak absolut ya. Kalau absolut itu apa sih? Oh, saya maunya mahasiswa dapat A kalau, nah ya, kalau
data yang diolah tuh semua folder dibicarakan, misal gitu. Ya. Itu namanya absolut. Kalau relatif gimana? Yang terbaik itu saya cek karena ada 10 anak kan, 10 mahasiswa misalnya. Saya lihat secara kasar dulu. Saya perhatikan yang terbaik. Ya, sebagai acuan itu A. Kemudian yang lainnya kalau ada kemiripan dalam arti tata cara berpikir ya, kalau mirip sama persis itu, kalau sama persis itu artinya tulisannya sama persis, nah itu langsung dinolkan keduanya. Karena berarti hanya cut and paste copy antar dua-dua gitu ya. Jadi karena kemampuan untuk menyajikan itu yang saya hargai ya. Nah, bagaimana itu? Jadi kita lihat ya, kegiatan 1 telah dipresentasikan secara informal tiap mahasiswa di kelas. Begitu. Nah, yang paling utama di kegiatan 2 ya. Karena kegiatan 1 itu hanya untuk brainstorming aja lah. Oh, ternyata pakai Python enggak mengerikan. Oh, ternyata saya bisa jadi sesuatu gitu ya. Kalau kita ngoding enggak jadi sesuatu kan udah grogi duluan gitu ya. Nah, kegiatan 2 itu telah dibahas presentasikan pada laporan hingga 3 Desember. Hari ini berarti ya. Nah, di situ sampai tadi malam jam 1-an itu saya melihatnya baru 5 mahasiswa ya. Saya belum lihat. Nanti kita akan lihat di 30 menit terakhir. Sekilas masih perlu update dengan kaidah ilmiah. Ya. Memberikan alasan yang logis berdasarkan penalaran, entah menurut literatur, ya itu belum cukup dilakukan. Jadi mahasiswa masih masih sudah ada yang banyak ya, maksudnya karena saya minta silakan menggunakan ChatGPT, menggunakan Gemini, Blackbox atau apapun supaya mahasiswa juga bisa berkompetisi dengan AI yang ada, dalam arti bisa menggunakan, tetapi juga bisa memahami hasil yang diperoleh sehingga bisa membantu untuk menumbuhkan pengetahuan yang kita pelajari. Artinya, oh ada pengetahuan yang terkait ternyata begitu ya. Itu. Jadi, nah ketika menggunakan itu ya, nah itu mahasiswa masih belum menambahkan literaturnya. Nah ini yang kemudian menjadi sulit ya kan. Saya kalau ngomong banyak harus ada dasarnya. Dasarnya adalah ChatGPT Bu, gitu ya misalnya. Ya boleh ya, tapi ChatGPT itu juga berdasarkan literatur yang kemudian diolah dalam penalaran yang logis sehingga disajikan dan kita bisa menerima kalimatnya bahwa itu kalimat yang masuk akal gitu ya. Nah, kemudian tentunya kosakata yang terkait di literatur bisa menjadi rujukan ya, menjadi rujukan atau referensi ya, referensi atau pustaka. Sehingga kalau hanya ChatGPT saja nilainya jadi kurang gitu ya. Jadi kurang. Karena ya kita bisa, karena saya tahu ya, saya meminta juga. Berarti perlu ada tambahan effort yang lain yang mahasiswa harus membuka diri untuk melihat cara berpikir yang formal. Penyajian yang formal itu harus bagaimana? Itu lewat literatur. Ya. Jadi final luarannya kalau di dalam tas dengan saya itu berupa pelaporan proyek dengan kaidah ilmiah yang disepakati. Yang disepakati apa? Yaitu tadi ada pendahuluan, ada metodenya, kemudian ada hasilnya, kemudian ada kesimpulannya. Ya. Itu yang dimaksud. So, mungkin saya perlu tambahkan ya. Mungkin karena sudah ada template-nya, misalnya
mengikuti template ya. Yang disepakati itu apa? Mengikuti template ya, ataupun juga ada pendahuluan model atau metode. Model sama metode apa? Metode itu cara yang digunakan untuk menyelesaikan model, gitu ya. Model itu adalah formulasi matematikanya atau model matematika yang perlu diselesaikan. Dan hasil dan diskusi maksudnya, dan kemudian juga penutup dan daftar pustaka. Ya, sesuai template yang saya gunakan, saya lupa apa itu. Jadi apa di target hari ini membahas draft yang sudah dibuat mahasiswa agar dapat diperbaiki hingga Kamis 5 Desember. Nah, mungkin kita perlu kesepakatan ya. Misalnya, Bu, banyak proyek, Ibu, banyak laporan, ada kerjaan yang lain gitu ya. Karena ini butuh waktu yang cukup panjang untuk bermain dengan literatur ya. Jadi kita nanti sepakati dulu, bisa di grup kita sepakat kapan, tapi nilai masuk harus tanggal 10. Jadi saya enggak mungkin tanggal 9. Jadi 5 menit terakhir kita. Nah, tadi malam saya sudah download ya, punya mahasiswa, atau ini saya cek lagi ulang. Sebelum saya lanjutkan bagian review tadi, kita akan menuju ke sini. Ada yang bertanya enggak? Mas Sami, jelas enggak yang saya sampaikan? Jelas, Bu. Baik, Tegar. Supaya mau tanya Bu Hana. Oh, silakan. Untuk yang referensi itu minimal harus 15 atau bebas? Oh ya, di sini tuh berapa? Di template-nya itu minimal 15 sama minimal 5 tahun terakhir. Oh ya, ngeri ya. Kita susah di situ, Bu. Oh, baik. Ya, baik. Berarti kita kembangkan ya. Saya ganti aja. Catatannya 10 tahun terakhir. Ya, klik template di sini. Itu saya ganti aja, berarti 10 tahun terakhir dan not now dan 10 gitu ya. Gimana Mas? 10 aja ya. Baik Bu Hana. Ya, supaya lebih mudah. Nah, belajarnya itu caranya adalah pembahasannya fokus pada hal apa ya, selain dari yang saya sampaikan. Mungkin misalnya pembelajaran misalnya ya, pembelajaran data gambar dengan Python ya, berarti itu codingnya yang dibahas gitu ya. Misalnya, ini codingnya ini untuk ini gitu ya, itu misal boleh. Tetapi kemudian kenapa pelajaran AI dan coding menggunakan Python gitu ya, terus kita versinya karena kata pembelajaran, maka di sini itu adalah tentang AI dan coding dibutuhkan sekarang ini oleh menteri, disarankan agar menjadi sebuah aktivitas dalam pembelajaran, misal begitu. Nah, kemudian apa hubungannya dengan ini? Nah, apa hubungannya dengan sarang burung walet ini? Yaitu di sini sebagai contoh pemanfaatan coding ya untuk membaca data gambar yang biasanya juga dijumpai data gambar, misalnya foto-foto untuk analisis apa ya, misalnya apakah foto itu benar hoax atau tidak dan seterusnya. Itu contoh ya. Contoh tidak harus dengan kosakata yang saya berikan tentang kemiripan, tetapi itu tadi dikembangkan sendiri ya. Bu, ini kok tadi targetnya ada 3 ini ya. Saya memang menuju ke sana, tapi kalau teman-teman mau
punya karena mengikuti template dan yang diminta dari permintaan ini dipenuhi gitu ya, maka tentu saya akan memandang itu cukup untuk menjadi maksimal nilainya ya. Dan di sini ada bahasa Inggris ya, tapi saya minta bahasa Indonesia saja. Kalau mau dalam bahasa Inggris tinggal translate dokumen gitu ya di Word ini. Ya, misalnya translate dokumen. Ya, paham ya? Jadi misalnya apa ya? Nah, ini ya. Misalnya nih. Ini bahasa Inggris ya. Tapi ini tadinya bahasa Indonesia, kemudian translate dokumen. Tetapi hati-hati ya. Ketika translate dokumen atau ini saja ini kan ada pustakanya nih. Kadang oh maaf, sekarang sudah tidak masalah. Jadi kalau menggunakan translate dokumen ini, itu artinya semua tertranslate ya. Tapi kalau translate selection itu hanya sebagian yang dipilih. Beberapa waktu yang lalu sifat ini ya, ini kita lihat, saya hanya klik dia akan terselect. Terselect itu artinya hasil insert dari Mendeley itu aktif ya, aktif. Jadi kalau saya sisipkan di sini sudah ada, langsung mengikuti muncul ya. Tetapi kalau misalnya ya, misalnya ini tentang Mendeley. Misalnya tampilan angka satunya itu ini seperti ini. Nah, ini saya klik, dia tidak terselect, tidak berwarna abu-abu. Kalau ini saya klik, warnanya abu-abu. Ini saya klik, tidak abu-abu. Jadi bedanya di sini adalah dia langsung berelasi dengan Mendeley di bawah sana, ya. Sedangkan ini hanya dianggap sebagai tulisan. Nah, terkadang versi translate ini kalau kita tidak hati-hati, maka kadang ini hilang sifat ini. Kenapa kita perlu perhatikan? Karena ketika kita menambah atau menyisipkan literatur, ya, misalnya, oh tadinya dia nomor 4 nih gitu, tapi di sini menjadi nomor 3 gitu ya. Itu tidak kita ganti nomornya kan? Akan otomatis ya, semua akan menjadi berubah. Sampai di bawahnya itu akan berubah ya. Tadinya 4 di atas, tadinya menjadi 3, maka yang 7 jadi 8 gitu. Kita tidak perlu ngetik ya. Dan di sini ada untuk memastikan referensinya ini ada namanya refresh. Sehingga susunan angka di sini, menjadi berubah secara otomatis juga, ya. Oke. So ini tentang Mendeley, artinya karena ini mempengaruhi proses teman-teman dalam menyampaikan pelaporan. Ya. Sekalipun di skripsi tidak wajib, ya, ada dosen yang dengan akhirnya kita mengambil keputusan tidak wajib, tapi kita bisa melihat kementerian sekarang justru mengembalikan bagaimana aktivitas publikasi ilmiah itu disorot penting gitu ya. Dan di matematika kehidupan seperti itu sudah biasa dibanding prodi yang lainnya. Kenapa begitu? Karena kalau di mereka luaran skripsinya itu membuat alat, membuat produk, sehingga waktu untuk membuat alat, buat produk itu sudah menyita waktu mereka. Ya. Tapi kalau matematika tidak membuat alat, tidak membuat produk, tidak selalu. Sebagian besar hanya menulis proses berpikirnya ke tulisan yang runtut
ya. Dan apalagi sekarang sudah ada AI. Sehingga mau enggak mau maka tata cara tulis-menulis itu menjadi sebuah luaran yang menurut saya cukup logis yang harusnya bisa dibudidayakan di mata sekalipun mungkin di kelompok lain tidak. Misal nih musik ya, seni musik itu tidak bisa menulis, membuat paper artikel itu untuk apa ya? Mereka lebih penting untuk perform, untuk menunjukkan musiknya bagus, tampilannya bagus gitu ya. Tampilan kita itu adalah kaidah ilmiah penalaran yang bisa dibaca oleh pihak lain. Ya, penalaran yang bisa dibaca oleh pihak lain. Supaya bisa dibaca diapakan? Ditulis dengan benar, memperhatikan tata cara berpikir orang lain, kemudian maka kekasan dari yang kita buat itulah yang kemudian menjadi fokus yang ditulis, ya. Jadi kalaupun tidak wajib itu menyebabkan menjadi mahasiswa ngapain ya saya nulis gitu ya. Tapi kalau diwajibkan yang lain protes. Loh kami kan menghasilkan musik, nggak mungkin diwajibkan membuat tulisan gitu ya. Atau kami membuat kebijakan hukum ya, atau mempelajari hal-hal yang lainnya yang menghasilkan produk-produk begitu ya. Nah, matematika akan diusahakan sudah dimulai oleh Pak Riki juga membuat produk ya, membuat alat yang kemudian ada hasilnya begitu. Jadi mahasiswa juga mungkin memikirkan karena teman-teman masih di semester awal untuk mengarah ke sana ya. Nah, mari kita lihat dari Evelyn ya. Yang saya cermati, terima kasih nih mahasiswa di tahap 1 ini. Mahasiswa sudah hebat ya. Terima kasih nih luar biasa dari 10 sudah 9 yang masuk. Jadi tahap draftnya sudah jadi ya. Jadi artinya apa sih? Itu latihan. Oh, maaf, malah ditutup ya. Mana tadi? Saya tutup kah? Sayang sekali ya. Jadi ini karena di rumah nih ada dengar musiknya ya. Udah ada yang mau Natalan nih, musik Natalan udah masuk ke ruangan Zoom ya. Zoom Meet, Game Meet. Apa tadi? Bentar ya. Ya, ini kalau di Filipina bulan September lagu Natal itu sudah di jalan-jalan. Jadi itu sebabnya apa? Indonesia lebih maju daripada Filipina dalam tanda petik. Karena bulan September udah mikir liburan coba, ya kan? Moodnya kan udah lain kan. Padahal kita bulan September baru mulai semester 1. Nah, ini sudah ada ya. Tadi biarkan begitu ya supaya ada proses ya, teman-teman. Ini mahasiswa dari dari 10 ada 9. Jadi ini luar biasa ya, sudah 90% lah ya dari draft yang dibuat ya. Tiara Wahyu Saputra join. Oh, Putra ya yang panggilannya ya. Namanya Tiara di depannya. Jadi halo Mas Wahyu, Mas Putra. Ya, Bu. Oh ya, betul ya. Oke, jadi ini kita lihat. Oh, pustakanya mana tadi? Saya mau lihat sekilas dulu ya, mohon maaf. Atau di sini sekilas bisa sih. Kalau sekilas kan enggak perlu download. Anehnya kalau buka kok harus download toh ya. Nah, aneh tuh. Ya, ini versi 1. Berbasis piksel hitam. Oke.
berbasis piksel hitam. Distribusi pada gambar yang dikelompokkan dalam folder meliputi distribusi piksel, pengelompokan gambar serupa, identifikasi perbedaan antar folder. Kalau bahasa folder berarti diganti perbedaan antar kelas ya. Ya, ini versi ChatGPT-nya agak diperbaiki ya. Nah, ini belum ada ceritanya ini, Mas. Nah, ini masih belum memenuhi syarat minimum. Pola integritas seragam ini ngomongnya baru masih ditempel ya. Nah, misal mari kita lihat punyanya si Raras. Tadi malam saya lihatnya punya Raras ya. Jadi kalau pada tahap itu, pada tahap ini maksud saya yang apa tadi itu? Kuliah ya. Jadi sudah mengumpulkan berarti harus mengupdate untuk versi tes yang betulan ya. Nanti versi tes draft test. Artinya gini ya, kalau kuliah tuh harus ada luaran gitu kan. Luarannya macam-macam gitu ya. Karena kita berbasis luaran. Masuk duduk mendengar nggak ada apa-apa gitu ya, cuman habis itu terus pulang. Besoknya lagi ngulang lagi. Oke, ini punyanya Raras ya. Sekilas gitu kan. Ya, sekilas kalau ini saya review nih. Review. Apa sih review? View ya. Nah, ini sudah rapi gitu ya. Sudah rapi gitu ya kalau dilihat toh. View-nya satu aja lah. Kemudian view tapi multiple pages. Nah, ya. Sudah rapi. Jadi bukan hanya kalau yang sama versinya Semi tadi effortnya lebih banyak mana Semi? Raras dengan Semi. Kalau dari sekilas. Rem. Iya, Bu. Ini punya Raras nih. Ya toh, ini gini nih, toh. Sekilas. Ini punya si Sami. Sekilas. Effortnya lebih banyak mana? Kalau untuk upaya dalam mengerjakan lebih banyak Sami apa Raras? Punya Raras, Bu. Itu kemarin masih belum banyak referensinya, jadinya saya tambah-tambah. Ini ngomong aja belum ini. Ini nempel nggak ngomong ini. Iya, Bu, itu sempurna, Bu. Ya, jadi maksud saya ini rata-rata intensitas piksel segini gitu. Kenapa kok bisa begini ya? Ada bahas kenapa bisa begitu ya? Ini yang perlu ada skill yang perlu dibangun di situ. Ya, jadi juga median mode seragam satu menunjukkan pola higienis dalam folder. Folder itu bahasa informalnya saya ya. Tetapi dalam bahasa formalnya nanti kita katakan dalam kelas ini, kelas itu gitu ya. Itu misalnya. Jadi kembali ke Raras misalnya. Pustakanya anggaplah sekilas. Ini udah pustakanya jadi pakai belum ya nih? Kita nih kayaknya pustakanya masih sampel ya. Ya, pustakanya masih sampel. Jadi dia belum ada pustakanya, tetapi untuk kepentingan hari ini dikumpulin gitu anggaplah ya. Saya belum lihat yang lain. Jadi ini dikumpulin. Oh, ini sudah effortnya sudah ada kan, ngetik ulang nih apa yang dikerjakan oleh ChatGPT gitu ya. EMD misalnya, ini di mana sih teorinya? Gitu ya, secara dapat diformulakan. Atau formulanya ini dapat dari mana? Sekalipun dapat dari ChatGPT, kita harus mencari dari literatur. Literaturnya dari mana? Sciencebase ya, kayak literaturnya dari mana? Bisa dari sini, nanti dia akan ngomong yang manakah tentang seperti itu. Ya, tinggal. Yang itu yang butuh waktu ya. Nah, kalau di draft ini teman-teman masih seperti proses Sami, maka di TAS-nya jadi makin
lama untuk mengumpulkan karena menumpuk ya, menumpuk artinya harusnya saya bisa menceritakan dulu, tapi ini masih harus nyari pustakannya gitu ya, seperti itu. Nah, ini di sini EMD ada yang bahas, misalnya spektral EMD, dan ini semua request ya, anggaplah yang request itu pernah saya tunjukkan ceritanya mestinya ya, anggaplah ini yang digunakan. Anggap ya, ini saya hanya memberi contoh, tetapi perlu ada awareness di dalam menggunakan. Nah, ini misalnya ini adalah artikel yang informal karena dia diarsip ya di Cornell University. Ini orang matematika yang masih sudah berdarah-darah untuk ngetik ini pakai latex ya. Tetapi masih belum keterima di jurnal manapun. Tetapi ingin menyimpannya untuk bisa terbaca. Karena di jurnal yang lain pasti akan minta harus 10 tahun terakhir atau 5 ini 995. Harus 10 tahun terakhir ini 2021, ini 2024. Ini oke. Ini 2009 ini enggak boleh gitu ya. Nah, ini orang matematik kalau disuruh gitu patah hati ya. Oke, supaya tetap terbaca masukkan ke. Nah, ini kan udah ngeri ini matematikanya gitu toh. Ya, tapi saya hanya ingin yang EMD itu didapat dari mana sih gitu. Adakah dia ngomong soal EMD, anggaplah nah ini. Earth mover distance, ya, Earth mover matrix space histogram probability ya, oke lah. Dia sudah membahas tentang earth mover distance gitu ya. Yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa sederhana oleh ChatGPT itu seperti ini. Ya, P dan Q, kemudian ini jarak FID-nya jumlah massa dari I. Ini karena menyangkut histogram, jadi bin yang ke I di P dan bin yang ke J di Q ya, jarak antar bin I dan bin C. Ini kalau tentang histogram ya, intensitas warna dalam histogram. Misalnya begitu, sehingga ini kemudian kita masuk ke Mendeley. Anggaplah tadi artikelnya 956. Sepertinya saya sudah pernah beri contoh ya. Ini saya beri draft supaya saya tahu bahwa itu bukan. Nanti teman-teman mengumpulkannya Word dan PDF ya, supaya kalau Word saya bisa mengeksplor lagi hasil karya teman-teman. Oke, sudah masuk kah? Belum ya. Add file tadi. Anggaplah tadi di kuliah hub. Apakah tadi itu? Semester 1 matematika. Ini ya. Dah, ini karena apa tadi? Arsip. Jadi dia bukan jurnal, tetapi working paper. Working paper is that. Where is that? Nah, ini ya. Working paper karena belum diterbitkan. Jadi belum ada, institusinya juga belum ya. Ini orang matematik. Makanya saya tidak terlalu suka untuk banyak berintegrasi di matematik seperti ini. Nih lihat, Medeni tuh nih tulisannya. Lebih enak di data science apa? Rumusnya nggak paham, bisa jalankan. Nah itu ya, itu indahnya data science. Ya. Makanya teman-teman belajar data science. Rumusnya nggak perlu sendaki-daki ini ya. Anggaplah itu kita gunakan ya. Jadi ini anggaplah dari sana ya, tapi perlu kehati-hatian. Ini karena saya memberi contoh. Kalau ada yang lebih bagus itu gunakan yang di jurnal. Jadi tadi apa? EMD itu. Nah ini ada Akele bla bla bla. Oke, and then you see this. Ini ada
aktif ya, ketika diklik langsung aktif. Maka taruhlah di sini. Nah, ini kan dia memberi aturan jurnal ini, buku seperti ini. Itu karena template-nya ini waktu itu dibuat tanpa Mendeley. Sehingga dia memberi aturan, oh kalau jurnal begini, kalau aturan gini gitu ya. Tapi kalau dengan Mendeley cukup ngikutin polanya. Polanya apa? Yaitu ini, American Psychological Association 7th edition, ada yang IE itu dengan nomor. Saya lebih suka ini. Langsung insert citation udah ya tadi, tapi insert bibliografi. Nah, kita nggak sangat tepat. Ya, terus ini saya beri nama E1 ya. E1 itu artinya sudah diupdate dari punya Raras ya. Nanti saya beri contoh, taruh ke ke WA aja. Kemudian jadi ini kalau ada rumus ini dapat dari mana nih ya gitu ngomongnya ya. Atau pernyataan-pernyataan yang sifatnya seolah umum ya. Kosin, nah ini kayaknya adalah metode sama antara dua vektor. Nah ini kayaknya saya toh yang nulis toh. Sehingga ini tinggal di sebagai ini juga kosin similarity, kalau nggak salah saya pernah minus di bagian my library ini kosin similarity with application to biology ya, seperti ini juga arsip-arsip ini orang matematika yang patah hati ya. Tergolong tergolong working paper. Jadi ini yang cosine similarity kita masuk ke working paper. Nah, gitu ya. Itu sudah ada. Terus tentang pengolah metode di dalam berbagai bidang, misalnya Batara distance, data karya itu ya. Ini kayaknya saya pernah ya, Bata Karya Distance sudah pernah saya koleksi belum? Itu masuknya ke My Library nih ya, My Library dicek. Nah ini sudah ada data clustering, algorithm, and application. Ini ya 2014. Mana tadi Bata Karya Distance? Ya, Bata Karya Distance adalah sekalipun ChatGPT yang ngomong, kita masukkan di sini. Ya. Bata Karya. Oh, kok enggak ada ya? Bentar, tadi ada toh? Oh, judulnya ini ya. Jadi mana tadi? 10.02. Saya tambah sedikit ya. Data Kara, ini ya, misal ini. Oke. Nah, misal begitu. Kemudian, maka kita akan peroleh apa? Nah, ada 3. Jadi mbaknya kurang 7 minimal supaya nilai daftar pustakanya dipenuhi. Ya, terus Bu, nambahnya gimana? Ya itu nanti bisa juga tadi ya di mana itu. Kenapa toh kok melajari ini? Itu boleh ya. Di pendahuluan ya, bla 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 bla. Kosin merupakan bertujuan bandingkan ketika dalam mengukur kesamaan bla bla. Misal berbagai kesamaan dilakukan ini itu gitu ya. Oleh siapa, untuk apa gitu. Itu sebagai kajian teratur. Orang telah menggunakan metode itu untuk apa ya. Di sini saya pakai untuk ini. Nah, itu ya Mbak Raras jelas dan teman-teman. Mbak Raras jelas? Yes, Bu. Baik ya. Baik, ini kemudian saya masukkan ke sini. Mana? Matematika industri. Matematika ya.
Begitu. Adalah siapa tadi ini kuliah tapi SEM 1. Yaitu siapa? Siapa namanya? Matematika industri, yaitu namanya tes drive si Raras. Satu. Semoga teman-teman yang lain sudah melakukan, tapi ini ada 2 kontras yang saya temukan dengan cepat, gitu ya, sehingga teman-teman bisa melakukan update. Jadi update-nya sekarang kita sepakat nih, update-nya kapan? Sampai Kamis kah atau mau minimal Kamis sampai kapan, supaya kalau ada tes-tes ini itu teman-teman sepakat sendiri, punya target tes final atau tes final project. Oh, manakah kok ini? Harusnya ini tuh, benar ya? Ini udah aktivitas, assignment, terus di sini ya. Ayo sebutkan siapa? Kalau Sami kan angkatan lama, si Tegar. Kamis bisa, Bu, Kamis. Kamis bisa. Bisa. Oke, sip. Kumpul final ya, project. Jadi ada perkembangan. Jadi kalau tadi itu semacam diburu ngerjakan PR, kalau Kamis berarti tanggal 5, ini boleh deh kalau agak malam boleh, ya toh. Lebih maksimum ya, maksimumkan productivity-mu ya. Kalau ada mahasiswa atau mungkin dosen buahnya sukanya gitu makso ya toh. Ya, supaya teman-teman mumpung masih muda berkembang gitu ya. Nah, ini contohnya itu boleh dicontoh Mas Denny ya, masih muda berkembang gitu kan, belum lulus itu udah ditawarin kerjaan mana-mana. Nah itu ya, jadi silahkan. Oke, jadi ini sudah saya beri pembatasan seperti itu, save and return. Jadi teman-teman tinggal mengumpulkan. Kalau nggak ada update-nya ya nilainya sama seperti yang di sini gitu. Jadi harapannya harus ada update ya. Jadi karena prosentase yang di sini lebih besar ya, persentase di sini lebih besar, jadi maksimalkan yang di sini. Di sini saya anggap sudah selesai di dalam penugasannya gitu. Jadi nilainya apa adanya di situ. Jadi teman-teman bisa. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mendapat manfaat dari pertemuan kita. Dan untuk mendatang bila tertarik bisa kuliah Big Data Analisis untuk lebih banyak bermain dengan data ataupun yang lain.